Lomba Video Media Pembelajaran Pekan Fisika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2022 oleh Sohibul Akbar, Khofifah Reido Bahanu Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selamat lingun latai, salam sujud keranda melempang, adil kata lino, pecurangan ke surga, kesengat ke jembatan, arus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya akan mensimulasikan video media pembelajaran interaktif tentang gaya pegas. Simak video simulasi kami berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana penggunaan dari media pembelajaran interaktif materi fisika, yaitu gaya pegas. Silakan klik mulai. Masuk pada bagian materi pegas. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita hampir setiap saat melihat maupun melakukan kegiatan yang terdapat sebuah gaya pegas. Salah satu contohnya yaitu gerakan per pada jam yang membuat jam dapat berputar dan menunjukkan waktu yang sesuai. Nah, apa sih sebenarnya gaya pegas itu? Gaya pegas sering disebut dengan gaya elastis atau karet karena gaya pegas memiliki bentuk yang dapat berubah menjadi lebih panjang dari bentuk semula. Dalam ilmu fisika, gaya pegas disebut dengan istilah hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan sebuah ilmu yang mengkaji jumlah gaya maksimum yang diberikan pada sebuah benda yang bersifat elastis. Sifat elastis sering dimiliki oleh pegas agar tidak dapat melewati batas elastisitas yang dapat menyebabkan benda tersebut kehilangan sifat elastisnya. Bunyi hukum Hooke: jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah benda pegas tidak melebihi batas elastisnya, maka pertambahan panjang benda yang terjadi menjadi sebanding dengan gaya tarik yang diberikan. Selanjutnya yaitu rumus dari gaya pegas, di mana rumus dari gaya pegas ini sendiri yaitu F sama dengan K dikali delta X, di mana F merupakan gaya dan K merupakan konstanta pegas dan delta X sendiri merupakan pertambahan panjang. Diilustrasikan pada gambar bahwa pegas F berlawanan arah dengan min K delta X. Selanjutnya yaitu ada konstanta pegas, di mana konstanta pegas merupakan sebuah karakteristik dari pegas yang didefinisikan sebagai rasio dari gaya yang bekerja pada pegas terhadap perubahan pegas yang dihasilkan. Di mana yang pertama ada tegangan, yang merupakan keadaan di mana sebuah benda mengalami pertambahan panjang akibat gaya yang diberikan pada salah satu ujungnya dengan rumus sigma sama dengan F per A. Yang kedua yaitu modus elastisitas, di mana modus elastisitas merupakan perbedaan antara regangan dan tegangan yang dialami sebuah benda dengan rumus E sama dengan sigma per E. Dan yang ketiga ada regangan yang merupakan perbandingan antar panjang awal benda dengan pertambahan panjang dengan rumus E sama dengan delta L per L0. Dan yang terakhir yaitu hubungan gaya tarik dengan modulus Young, di mana hubungan gaya tarik dan modulus Young ini dirumuskan dengan E sama dengan sigma per E, di mana E sama dengan F per A per delta L per L0 dan E sama dengan F per A, di mana F per A sama dengan E dikali delta L per L0. Dan yang terakhir adalah mampatan, di mana mampatan sendiri merupakan kondisi yang mirip dengan regangan. Perbedaannya hanya pada arah perpindahan yang terjadi setelah gaya yang diberikan pada sebuah benda. Selanjutnya yaitu ada energi potensial pegas, di mana pegas yang diberi gaya tarik atau gaya tekan itu pasti akan memiliki energi potensial, di mana sifat elastis pada pegas ini membuat energi potensial bergantung pada besar gaya yang diberikan untuk meregangkan sebuah benda. Di sini terdapat sebuah gambar di mana K sendiri berbanding lurus dengan F dengan delta X sendiri, dan rumus energi potensial ini sendiri yaitu setengah K dikali delta X kuadrat. Selanjutnya yaitu ada rangkaian pegas, di mana dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu rangkaian pegas seri, dan yang kedua rangkaian pegas paralel. Rangkaian pegas seri sendiri jika terdapat dua pegas dengan tetapan yang sama disusun seri, maka panjang pegas akan menjadi 2 kali lipat, sehingga berdasarkan rumusnya yaitu Ks sama dengan setengah K. Adapun rangkaian pegas paralel, jika pegas disusun secara paralel, maka panjang pegas akan tetap sama dengan panjang pegas semula, akan tetapi luas penampangnya akan lebih besar, sehingga berdasarkan rumusnya secara matematis yaitu Kp sama dengan 2K. Nah, adapun untuk persamaan
N pegas yang disusun secara seri yaitu KS sama dengan K per N, dimana KS-nya cara mencari rumusnya yaitu seperti ini, dan pegas secara paralel KP-nya yaitu N dikali K. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Setelah diberi gaya, sebuah pegas memiliki panjang 50 cm. Bila pegas tersebut memiliki konstanta sebesar 60 Newton per meter, maka besar gaya yang diberikan pada pegas yaitu, nah ini dapat dia sendiri, X-nya yaitu 50 cm diubah menjadi meter yaitu 0,5 meter, dan K-nya sendiri yaitu 600 Newton per meter. Dan yang ditanya adalah F. Tinggal dimasukkan saja ke rumusnya, F sama dengan KX, dihasilkan yaitu F-nya yaitu 300 Newton. Dan yang kedua, diketahui terdapat 3 pegas dengan nilai konstanta sebagai pegas A yaitu 100, pegas B 200, dan pegas C 300. Yang ditanya yaitu nilai konstanta penggantinya. Berarti menggunakan rumus 1 per KS, di mana 1 per KS itu 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3, tinggal dimasukkan ke dalam rumus, nilainya menghasilkan KS sendiri yaitu 50 Newton per meter. Selanjutnya, kalian bisa untuk mengerjakan latihan simulasi ini dengan diketahui masanya dan gaya gravitasinya dengan menggunakan simulasi PET. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita bisa masuk ke bagian media praktikum untuk melakukan praktik. Nah, di sini sudah tersedia media untuk melakukan praktik gaya pegas, di mana untuk petunjuk ataupun video simulasinya bisa dilihat pada tombol di sebelah materi pegas. Baik, untuk selanjutnya mari kita melihat video simulasi penggunaan media PET. Kita klik OK saja dan langsung menuju ke videonya. Baik, di sini kita akan melakukan simulasi menggunakan media PET dalam materi gaya pegas. Kita masuk ke sini. Dan kita, nah di sini sudah disediakan latihan simulasi. Di sini untuk masalahnya kita sudah menyesuaikan dengan yang ada di PET sini. 50 gram, 100 gram dan 250 gram. Oke, langsung saja. Yang pertama kita mencari gayanya. Untuk mencari gaya ini gampang saja, tinggal dikalikan saja massa kali gravitasi. Dan kemudian di sini 2,5. Untuk panjang pegas yang pertama tanpa dengan depan, kita bisa mengukurnya di sini menggunakan garis yang sudah tersedia di sini. Oke, untuk memudahkan kita pecahkan garisnya. Dan di sini terlihat 48 cm. Kita masukkan di sini 48, maka dikonversi ke meter menjadi 0,8. Ketiganya sama ya panjangnya karena dan untuk X2 nya yang panjang pegas ketika sudah digantikan di bahan. Kita pakai yang pertama, kita tambah 0,50 gram. Di sini terlihat menjadi 56 cm. Sekarang sini maka dikonversi ke meter jadi 0,56. Terus balik lagi, kita ganti bahannya 100 dan terlihat menjadi 64. Masukkan lagi konversi ke meter. Dan kemudian yang terakhir kita masukkan beban yang terakhir kita di sini 89 cm, kita konversi. Baik, di sini kita akan mencari delta X-nya ya, atau perubahan panjangnya dengan cara X2 dikurangi 1, langsung saja kurang 0,56 dikurang 4,48 menjadi 0,8. Kemudian yang 0,64 kurang 0,48 menjadi 0,15, dan kemudian 0,41. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya kita masukkan saja tabel semua. Oke, masukkan sini. Kemudian untuk perubahan panjangnya kita juga masukkan sini. Nah, untuk konstanta pegasnya tinggal kita gunakan rumus ya sama dengan juga dikali dengan delta F, maka kita carikan sama dengan delta F seperti itu. Oke, langsung aja kita hitung ya. Di sini untuk rumusnya kita gunakan K sama dengan F dibagi dengan delta F. Kita langsung hitung 0,5 dibagi dengan 0,8, itu hasilnya 0,625. Kemudian yang kedua 1 dibagi dengan 0,16, itu hasilnya adalah 6,25. Nah, selanjutnya 2,5 dibagi dengan 0,41, hasilnya berapa? Kita hitung 6,09. Ya, seperti itu. Nah, Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.